Bismillah ya Fathahul Alim, Bismillah ya Fathahul Azim. Taha Rasulil Yatim, Taha Rasulil Karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala rasulil hikmah wa ala rasulil anbiya'i wa nurikas salam. Taha sallallahu ala Muhammad ya alimul hakimul khabirul mubinul hadi alimul ghuyub. Rabbana ya ilahana wal tufbina ya asfiya'il ya nurul ya'il ya amtu ya'il kaf ha ya ain shad birahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Al-ayah. Yahdikumullah, kalamullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Sayyidil Barakah, ya Imamil Karamah. Amma ba'du. Hadratul kiram, para alim ulama, para ustadz, para kiai, para pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang mempertaruhkan ilmunya, mempertaruhkan harta bendanya, mempertaruhkan jabatannya, bahkan yang mempertaruhkan hidup dan matinya semata-mata demi ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimakumullah. Khusus wabil khusus kembali mari kita mendoakan beliau, orang tua kita, guru kita, pembimbing, pengasuh kita, Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ihsan beserta Ibu yang telah kembali zahir batinnya keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala, dibahagiakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibahagiakan dan dimuliakan pula putra putri beliau, keturunan beliau, dan semoga dihimpun, disatukan seluruh murid dan jamaah beliau, dan digabungkan ruh rasa kita dengan biruhil kudus beliau. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan mari kembali kita mendoakan beliau, eyang guru kita, Eyang Kiai Haji Muhammad Nur Ghazali Syekhul Islam. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuliakan, dimuliakan dan dibahagiakan pula putra putri beliau, keturunan beliau, disatukan murid dan jamaah beliau, dan semoga digabungkan roh rasa kita dengan biruhil kudus beliau. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada beliau Akhinal Kiram Gus Khalifuddin Al-Sah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga senantiasa disukseskan perjuangan beliau di dalam mengemban amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa pribadi, keluarga, masyarakat menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Kepada beliau Al-Mukarram Bapak Mas Hadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semoga senantiasa dalam rengkuhan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimah, saudara-saudaraku seiman seakidah, senasib seperjuangan fi dinil Islam yang kami cintai, rahimakumullah. Pertama dan tentunya yang paling utama, kembali bersama-sama mari kita menghaturkan rasa syukur tasyakur kita, rasa terima kasih kita yang mendalam kehadiran Allah Rabbul Izzah, sesembahan kita yang setiap saat dan detik senantiasa membelai kita dengan kasih sayangnya, setiap saat dan detik mencurahkan kenikmatan, setiap saat dan detik menjaga menuntun kita semua, baik kita sadari maupun tidak. Maka mari kita ikrarkan rasa syukur kita bersama-sama di qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang proklamator dinul Islam. Semoga kita dan keluarga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam golongan umat Rasulullah yang hakiki, umat Rasulullah yang sejati, umat baginda Rasulullah yang setia. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah tsumma alhamdulillahirabbil alamin. Di depan beliau Akhinal Kiram Gus Khalifuddin Al-Sah telah memberikan wawasan, pandangan, nasihat dan doa yang sangat gamblang, yang sangat jelas tentang bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupan di muka bumi ini, tentang bagaimana hakikatnya tujuan kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang intinya adalah kita semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saat dan detik menjaga hatinya, menjaga angannya agar tetap menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun yang kita jalankan, apapun yang kita lakukan harus mampu menghadirkan zikrullah, harus mampu menyambung, harus mampu menghadirkan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disinilah hikmah daripada etikat yang diajarkan oleh guru kita. Disinilah pentingnya doa dan doa yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari kecil sedini mungkin anak-anak dididik bagaimana berdoa.
sebelum makan diajarkan doa, di dalam menikmati makanan hatinya merasakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum berangkat tidur berdoa, bangun tidur berdoa, keluar rumah, masuk rumah, mengendarai kendaraan, masuk kamar mandi, menyaksikan hujan dalam kondisi kaget, terkejut dan lain sebagainya, semua sudah diajarkan oleh Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan ilmu tua yang harus dipelajari umurnya tatkala sudah mencapai 40 tahun ke atas. Ini adalah sekolah dasar dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedini mungkin harus ditanamkan di dalam jiwa-jiwa kita dan keluarga kita. Maka tatkala jiwa ini, hati ini sedini mungkin sudah dididik melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap gerak langkahnya, maka akan tertanam dalam jiwanya, mendarah daging dalam jiwa raganya, setiap langkahnya tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran SD, sekolah dan dasar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka guru kita mengajarkan tentang iktikad. Itu pun juga doa. Mengawali segala sesuatu dengan iktikad. Apa makna iktikad? Kita menjalankan sesuatu, tujuannya apa, hakikinya apa, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, dalam Quran, dan juga baginda Rasulullah sering kali menyampaikan, memberikan nasihat kepada kita semua, bahwa apapun yang kita jalankan harus menyambung dan tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqimus sholat lidzikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Ngendikane Gusti Allah. Bacalah Quran untuk mengingat Allah. Kita berzikir menyebut asma Allah, baik istighosah, zikir jahar, wirid, anfas, daim, sir dan lain sebagainya, harus mampu menghadirkan ingatan dohir batin, harus mampu menghadirkan angan rasa menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini PR besar. Di akhir zaman, di budaya iblis luar biasa, banyak orang yang menjalankan sholat tetapi tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak manusia yang wirid menyebut asma Allah tapi tidak menghantarkan dia ingat kepada Allah. Banyak orang yang membaca Al-Quranul Karim tetapi tidak menjadikan dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpuasa sampai bertahun-tahun tidak menjadikan semakin kuat ingatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab nopo? Sebab niat dan iktikadnya mboten lillahi rabbil, mboten lillah. Membaca Quran sing dieling-eling iki untuk apa? Salat duha sing dieling-eling warunge pecel ben laris. Wirid 1 jam sing dieling-eling muridé ben tambah. Taklimnya ben gede, pondoknya ben gede. Ziarah sing dieling-eling ben tandurane ora dipangan tikus. Niki kita sepele, Pak. Tetapi inilah penghancur keikhlasan. Inilah yang menghancurkan nilai-nilai tauhid manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari
bersama-sama setapak demi setapak kita berbenah, bersama-sama setiap saat dan detik melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap gerak langkah kita. Tidak hanya ibadah yang sifatnya formal, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, tetapi segala gerak zahir dan batin kegiatan kita 24 jam. Mari kita belajar agar di situ betul-betul menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat terlintas dalam angan kita permasalahan-permasalahan yang begitu berat dalam kehidupan kita, jangan berhenti di saat, jangan berhenti cuma kita ingat masalah kita. Begitu hadir ingatan kita, oh aku punya utang, oh aku punya masalah, harus mampu menghantarkan kita dengan Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitu kita ingat masalah, langsung bismillahi tawakkaltu Allah. Hanya Engkau ya Allah yang mampu menolongku. Begitu kita ingat kepada istri dan anak-anak kita di saat kita bekerja, maka jangan berhenti cuma ingat kepada istri kita dan anak-anak kita, langsung sambungkan kepada Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau pertemukan aku dengan pendamping hidup yang baik dan anak-anak yang baik. Alhamdulillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sehingga inilah tentunya yang disabdakan oleh baginda Rasul dan juga nasihat dari guru kita, zikir yang tanpa pedot, zikir 24 jam, setiap saat dan detik mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu metode zikir adalah memanggil asma Allah, seperti yang kita lakukan malam ini. Ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Ini cara untuk mengingat Allah. Kita bertolabul ilmi seperti malam ini juga cara mengingat Allah. Kita sholat, zikir, doa, khidmir, ini juga cara mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ingatan bukan cuma ingat di dalam akal kita, tetapi akliyah kita, batiniah kita, langkah perbuatan kita harus mencerminkan ingat kepada Allah. Zikrullah, ala bi zikrillahi tatmainul qulub. Nopo ukurane wong sing eling marang Gusti? Maka manusia yang betul-betul ingat kepada Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala bi zikrillahi tatmainul qulub, hatinya akan tenang, jiwanya akan tenang, jiwanya akan damai dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti kita itu zikir kepada Allah, hatinya tatmainul qulub, hatinya kolbun salim, kesombongan sirna, riak ujub sirna, sakit hati, dendam kesumat, suudzon, resah, gelisah, bingung, bakhil, males, ini akan sirna. Seperti sirnanya kegelapan tatkala hadir cahaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini zikir. Sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasul, tatkala kita berzikir, tatkala engkau berzikir kepada Allah, engkau tidak akan sanggup benci kepada orang lain, engkau tidak akan sanggup berburuk sangka kepada orang lain, engkau tidak akan sanggup menyakiti hati orang lain, engkau tidak sanggup berbohong. Sebab di dalam hatinya ada asma Allah. Ini zikir yang sudah kafah, zikir yang betul-betul sudah hasil, zikir yang betul-betul sudah masuk di dalam relung hati kita yang paling dalam. Kalau masih sebatas diucapkan 1000 kali, 4000 kali, ini baru cara untuk berzikir. Saudaraku rahimakumullah,
sehingga diawali dari bangun tidur sudah melibatkan Allah, berangkat sholat subuh wudhu dulu melibatkan Allah, habis sholat bersyukur melibatkan Allah, sholat duha melibatkan Allah, makan minum melibatkan Allah, berangkat kerja melibatkan Allah. Senantiasa membangun komunikasi antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah malam ini kita dikumpulkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita sholat dan berzikir, berdoa bersama-sama, mari kita mengevaluasi diri kita sendiri, membaca jejak perjalanan kita sendiri. Seringkali kita mempelajari sejarah, riwayat dari orang-orang terdahulu, dari para soleh, dari para wali-wali Allah, para nabi, para rasul. Begitu mengasyikkan membaca sejarah perjalanan dari hamba-hamba Allah yang soleh. Bahkan ada manusia yang waktunya habis untuk mempelajari di desa ini ada makom orang soleh atau tidak. Terus setiap harinya berkeliling mencari, oh di pojok sana ternyata ada makom wali, oh di pojok sana ada makom orang soleh, oh di pojok sana ada makom cikal bakal dan lain sebagainya. Ada juga manusia yang sibuk menulis tentang sejarah-sejarah dari penemuan-penemuan perjalanannya, menemukan beberapa makom di daerah tertentu. Itu baik, asal niatnya lillahi ta'ala. Tetapi satu yang harus digarisbawahi, bahwa kita jangan sampai lupa bahwa kita detik saat ini juga sedang menulis sejarah kita masing-masing. Jangan sampai habis waktunya untuk mencari sejarah-sejarah dari orang lain di masa lalu, lupa mengukir sejarahnya sendiri. Maka sejarah yang paling tinggi, sejarah yang paling istimewa yang diukir oleh manusia adalah sejarah jerih payah perjuangannya di dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah yang paling tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah inna akramakum indallahi atqakum, tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari sibukkan diri kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari bangun tidur sampai tidur lagi dengan mengoreksi diri, mengukir sejarah yang baru agar hari ini lebih baik daripada kemarin, dan esok kalau masih ada umur lebih baik dari hari ini. Tentunya di dalam urusan iman takwa, urusan ibadah dan amal soleh. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan dengan ibadah bersama-sama, dengan sholat dan wirid bersama-sama, zikir bersama-sama. Untuk itu yang sudah batal secepatnya dipersilakan untuk berwudu. Sambil menunggu saudara-saudara kita yang wudu, mari kita hadir bersama-sama.